Aftur, pada pagi hari ini kita bersama-sama lagi untuk melakukan setiap proses pembelajaran hari ini. Ya, tapi pagi hari ini Ibu Agatha mau dengan anak-anak semuanya kita sama-sama mau melakukan devosi dulu. Ya, merenungkan firman Tuhan supaya kita bisa lebih mengenal lagi tentang Tuhan. Ya, kita juga bisa meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan bisa terus menyertai kegiatan belajar kita pada hari ini. Ya, jadi coba Ibu Agatha perhatikan dulu ya, apakah anak-anak sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan? Siapkan Alkitabmu, ya, siapkan hatimu, ya, benar-benar sungguh-sungguh untuk mendengarkan devosi ini. Ya, nah sebelum kita membaca firman Tuhan, ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami masih bisa bangun dengan keadaan yang sehat dan kuat. Tuhan Yesus berkati pada pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus bantu kami supaya kami dapat mengerti setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, sekarang sebelum kita merenungkan firman Tuhan, nah Ibu Agatha mau tanya dulu sama anak-anak semuanya. Ya, kira-kira anak-anak masih ingat gak ya kemarin siapa ya yang membawakan devosi? Siapa yang membawakan devosi masih ingat? Ya, jangan-jangan udah 1 minggu libur anak-anak jadi lupa ya kemarin yang devosi siapa? Siapa yang kemarin devosi? Adalah Ibu Yana ya. Ibu Yana kemarin sudah membawakan devosi. Nah, lalu devosinya tentang apa ya? Tentang hidup kudus ya, tentang hidup kudus, bab pengudusan ya. Nah, hari ini Ibu Agatha akan lanjutkan kembali ya, karena kemarin Ibu Yana sudah kasih tahu nih akan ada kelanjutan dari firman Tuhannya adalah di hari ini ya. Nah, kemarin Ibu Yana sudah ajarkan kepada anak-anak firman Tuhan tentang hidup kudus ya. Lalu kira-kira apakah anak-anak masih ingat ya? Apakah hidup kudus itu ya? Apa sih hidup kudus? Ya, ada yang tahu, masih ingat? Hidup kudus adalah berarti hidup kita sudah dibenarkan ya, hidup kita sudah disucikan, hidup kita sudah ditebus ya. Jadi kita tidak berdosa lagi ya, kita ditebus oleh Allah ya. Lalu pertanyaannya adalah, kan kita harus hidup kudus ya. Lalu mengapa sih ya Bu Agatha kita harus hidup kudus? Coba, mengapa ya kita harus hidup kudus? Adalah karena kita ini ya, kita adalah memang manusia yang berdosa ya. Kita menyadari semua manusia adalah sudah berdosa ya. Nah, tapi Allah mau ya kita ini benar-benar mau dibenarkan lagi ya, supaya kita ini tidak berdosa lagi ya. Makanya Allah ya, Tuhan Yesus itu rela memberikan nyawanya untuk hidup kita, menebus hidup kita supaya kita tidak berdosa lagi ya. Ketika Tuhan Yesus sudah menebus hidup kita ya, maka kita bisa hidup kudus ya. Lalu ya, Allah itu juga adalah Allah yang kudus, Allah yang benar, Allah yang suci ya. Nah, karena Allah itu adalah kudus ya, maka kita, Ibu Agatha dan anak-anak semuanya ya, kita ini adalah anak-anak Allah ya. Karena Allah kita itu adalah kudus, maka kita pun sebagai anak-anak Allah yang percaya kepada Tuhan ya, kita juga harus hidup kudus ya. Jadi sampai sejauh ini anak-anak dan Ibu Agatha sudah mengerti ya apa itu hidup kudus. Lalu mengapa nih kita harus hidup kudus ya? Karena Allah itu adalah kudus ya. Jadi kita sebagai anak-anak Allah juga harus bisa hidup kudus di hadapan Allah ya. Oke, hari ini ya kita mau sama-sama belajar. Ibu Agatha, anak-anak semuanya ya, kita mau sama belajar tentang firman Tuhan lagi.
Ya, Ibu Agatha akan melanjutkan firman Tuhan, bagian firman Tuhan yang sudah dijelaskan oleh Ibu Yana. Ya, nah, ya hidup kudus itu. Nah, hidup kudus itu adalah karya Allah. Ya, jadi Allah yang melakukannya untuk kita semua. Ya, hidup kudus itu karya Allah, anugerah Allah. Ya, dan karya pengudusan itu, ya, itu diserahkan Allah kepada Roh Kudus. Ya, nah Ibu Agatha percaya anak-anak semuanya, mama papa, Ibu Agatha juga, semua guru-guru itu ada Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap hidup kita. Ya, nah Roh Kudus itu memang tinggal dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Allah. Nah, Roh Kudus juga itu yang memampukan kita, yang menolong kita, yang mengingatkan kita. Ya, ketika kita ingin melakukan sesuatu, misalkan hal itu adalah salah, maka Roh Kudus akan membantu kita untuk mengingatkan kita. Oh, kalau itu perbuatannya salah, kamu tidak boleh lakukan. Ya, nah Roh Kudus juga membuat kita ini semakin merindukan Kristus. Ya, merindukan Kristus untuk apa? Merindukan Kristus untuk bisa hidup benar dan juga belajar untuk hidup kudus. Ya. Oke, yuk. Hari ini ya kita mau sama buka Alkitab kita ya. Anak-anak walaupun devosinya di rumah menonton video, tapi tetap membiasakan diri untuk membuka Alkitab ya. Oke, mari sama-sama kita membaca 2 Korintus 3 ya. 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18 ya. 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18. Oke, yuk Ibu Agatha akan bantu bacakan ya. Anak-anak juga berharap sudah membuka Alkitabnya ya. Oke. 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, di ayat ini ya, di 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18 ya, memberitahukan kepada kita bahwa Roh Kudus ini melihat sikap hidup kita, melihat sikap hidup anak-anak, Ibu Agatha semuanya. Ya, Roh Kudus ini melihat ya, apabila kita sudah hidup dengan penuh sukacita, kesabaran, kelemah lembutan atau dengan damai sejahtera, ya berarti hidup kita ini sudah hidup oleh Roh Kudus. Ya, nah makanya Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita, di dalam hidup kita, ya supaya kita bisa menyadari ini, ya apakah kita ini sudah hidup penuh dengan sukacita, dengan damai sejahtera atau dengan kasih. Ya, berarti kalau kita sudah hidup seperti itu, maka hidup kita ini adalah hidup oleh Roh Kudus, yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Tadi Ibu Agatha sudah katakan ya bahwa karya pengudusan ya atau hidup kudus itu adalah karya siapa? Karya Allah. Ya, itu adalah karya Allah ya untuk hidup kita. Nah, lalu ada yang bertanya seperti ini. Berarti kalau itu adalah karya Allah, ya berarti kita sebagai manusia kita tidak perlu mengerjakan apapun ya. Atau misalnya kita hanya diam-diam saja, kan Allah yang memberikan kepada kita supaya kita bisa hidup kudus. Jadi kita diam-diam saja, kita tidak perlu melakukan apapun. Ya, ada yang berpikir seperti itu. Ya, nah ini bukan seperti itu ya. Nah memang ya karya pengudusan itu atau cara kita supaya bisa hidup kudus memang adalah dari karya Allah itu sendiri. Ya, tapi kita sebagai manusia mempunyai tanggung jawab. Ya, mempunyai tanggung jawab. Ya, masing-masing dari kita, Ibu Agatha semuanya punya tanggung jawab. Ya,
untuk diri kita sendiri supaya kita bisa hidup kudus. Nah, jadi bukan hanya dari karya Allah saja, tapi kita pun harus mengusahakan, harus berusaha ya supaya kita bisa hidup kudus. Ya. Ya, tadi Ibu Agatha sudah katakan ya, memang kita punya tanggung jawab untuk diri kita sendiri bagaimana kita mengusahakan untuk hidup kudus, hidup benar. Ya, nah setiap hari ya, bagaimana nih caranya? Ya, pasti anak-anak bertanya. Lalu bagaimana Bu? Apa yang harus kita lakukan? Ya, nah kita sebagai anak-anak Allah, nah kita ini harus berusaha setiap hari. Ya, berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang berdosa atau tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan berdosa. Ya, kalau bisa disebutkan kebiasaan yang berdosa itu apa saja sih? Ya, hal-hal yang membuat kita jatuh dalam dosa. Misalnya berbohong, ya, atau marah-marah sama orang lain, ya, berkata-kata yang tidak baik, ya, atau mempunyai rasa benci, rasa tidak suka sama orang lain, ya, rasa kesal, dendam, ataupun apapun itu. Nah, ya, kita semua ini harus berusaha untuk menjauhkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu, kebiasaan-kebiasaan yang berdosa. Ya, nah karena Allah mau nih agar kita mempunyai sikap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, itu yang perlu kita lakukan. Ya, jadi misalnya ya yang perlu kita lakukan adalah kita harus membiasakan berkata jujur. Ya, ketika kita salah, kita akui kesalahan kita. Lalu kita minta maaf. Ya, berkata jujur, lalu bisa mendengarkan orang lain dengan baik ketika ada yang berbicara ataupun sedang belajar. Nah, kalau anak sedang belajar sama gurumu, apa sikapmu yang kamu lakukan? Bagaimana sikapmu? Apakah sikapmu diam-diam saja tidak mendengarkan, tidak peduli, atau sikapmu harus mendengarkan? Nah, itu adalah bagian dari kebiasaan yang Tuhan mau untuk hidup kita. Ya, atau apalagi ya, Tuhan mau agar kita berkata-kata yang sopan, berkata-kata yang baik, yang memberkati orang lain. Ya, bukan yang membuat orang lain menjadi sedih. Ya, tapi kata-kata yang membuat orang lain menjadi bahagia, menjadi sukacita. Ya, dan juga berkat, menjadi berkat. Ya, selain itu membaca firman Tuhan, membaca Alkitab ini juga adalah salah satu hal yang perlu kita lakukan. Ya, walaupun sulit, ya, tapi kita harus terus berusaha ya untuk melakukannya. Karena ini adalah yang Tuhan mau untuk hidup kita. Dan juga adalah beribadah. Ya, beribadah kepada Tuhan dengan yang baik seperti hari ini nih, saat ini ya. Anak-anak ibadah seperti ini ya, sikap hidupnya bagaimana? Apakah sikapnya main-main? Ya, dengarkan saja ya. Atau anak-anak benar-benar mendengarkan dengan baik, duduk dengan baik ya. Seperti itu. Nah, itu adalah sikap-sikap yang Allah mau supaya kita juga bisa mengusahakan belajar untuk bisa untuk hidup kudus, hidup benar. Ya. Nah, lalu untuk apa Bu semuanya itu? Ya, segala yang kita lakukan ini untuk apa? Supaya kita semakin bertumbuh dalam pengudusan itu sendiri. Ya, supaya kita juga bisa hidup kudus sesuai dengan Allah, sesuai dengan apa yang Allah mau untuk hidup kita. Ya. Jadi, hari ini kita sudah sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Ya, kita bisa belajar lagi bagaimana untuk hidup kudus. Ya, tadi hidup kudus itu adalah karya siapa? Karya Allah untuk hidup kita. Tapi kita juga punya tanggung jawab. Ya, punya tanggung jawab untuk belajar hidup kudus, hidup benar. Ya, untuk Tuhan, untuk Allah itu sendiri. Ya, nah, memang itu adalah karya Allah, tapi tetap bagian dari hidup kita. Ya, nah, Roh Kudus juga yang ada di dalam hidup kita, di dalam diri kita, itu juga mengingatkan kita. Ya, terkadang kita tahu dan sadar ya, kalau misalnya perbuatan itu tuh salah, perbuatan itu adalah dosa.
Ya, kita tahu, oh ya berbohong itu dosa. Ya, berkata-kata tidak sopan itu juga dosa. Ya, atau nih misalnya berantem dengan kakak atau adik, itu juga adalah suatu hal yang kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Ya, nah kita tahu sebenarnya, tapi Roh Kudus juga akan membantu kita mengingatkan ya. Oh Ibu Agatha ya tidak boleh berbohong ya. Bu Agatha harus berkata jujur ya, karena itu adalah yang Allah mau untuk hidup kita ya. Atau misalnya, oh ya Ibu Agatha harus bisa berkata-kata dengan sopan ya. Itu adalah bagian dari Roh Kudus yang mengingatkan kita supaya kita semakin merindukan Kristus, semakin merindukan hidup kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan ya. Jadi hari ini kita sudah belajar ya bagaimana kita mau hidup kudus ya. Ibu Agatha mau belajar untuk hidup kudus walaupun memang sulit ya. Terkadang kita mau marah, mau kesal, mau tidak suka sama orang lain ya, tapi belajar untuk menenangkan hatimu ya, tidak membiasakan langsung marah-marah, langsung berkata-kata yang tidak baik ya, atau tidak mendengarkan perintah orang tua ya. Itu juga harus belajar untuk menenangkan hatimu ya. Ibu Agatha juga belajar, anak-anak juga belajar, kita semua itu belajar untuk hidup kudus ya. Jadi sampai hari ini dulu, sampai saat ini dulu kita belajar merenungkan firman Tuhan tentang hidup kudus ya. Apakah anak-anak mau belajar untuk hidup kudus? Ya, Ibu Agatha berharap anak-anak bisa belajar untuk hidup kudus ya, untuk tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang berdosa ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan sudah ingatkan kami tentang hidup kudus. Biarlah segala yang kami lakukan, biarlah itu juga boleh terus menjadi bahan perenungan kami. Kami bersyukur Tuhan karena anugerah-Mu, karya pengudusan-Mu atas hidup kami. Biarlah kami juga bisa belajar Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk tetap hidup kudus sebagaimana Engkau adalah Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami belajar pada pagi hari ini untuk terus merindukan Kristus yang menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, sudah selesai untuk devosinya hari ini. Sampai bertemu besok lagi di devosi selanjutnya. Dan anak-anak tetap semangat dalam belajar hari ini ya. Harus dengan sukacita dan harus dengan semangat. Oke, sampai bertemu. God bless you. Selamat belajar.